1 tahun lebih pasca pasar proyek terbakar, nasib pedagang terkatung-katung. Pemkab Cilacap diminta berani bersikap tegas terhadap PT TDM. Musibah kebakaran sudah 1 tahun lebih. Tapi sampai sekarang, pedagang belum ada kejelasan nasibnya seperti apa. Upaya dari pedagang seperti apa, Pak? Mungkin ini upaya kita yang udah kesekian kalinya ya. Jadi upaya para pedagang untuk menuntut hak-haknya supaya pasar Kroya itu segera dibangun kembali dan pedagang bisa menempati kios-kiosnya kembali untuk berjualan kembali. Tapi sampai sekarang pada kenyataannya itu belum ada titik terang lah, belum ada gambaran yang bisa membuat para pedagang itu punya kejelasan ya, seperti itulah. Dari pemerintah sendiri bagaimana? Ya, dari pemerintah sudah sering sekali kita upaya ke pemerintah, dari kita audiensi, dari kita demo, terus terakhir kita juga ketemu sama Pak Gubernur. Kemarin kita juga sempat ke gedung DPR itu untuk melaporkan, kita tuh mengadu ke sana, ke Senayan. Terus kita juga memberikan surat terbuka kepada PJ Bupati, tapi sampai detik ini belum ada respon sama sekali. Saat ini ke para pedagang yang terdampak kebakaran bagaimana? Berjualan kembali kah atau bagaimana? Di tempat bagaimana? Jadi gimana ya? Pedagang itu hidup dengan mati tak mau, Pak lah ya, seperti itu ya. Jadi sebagian pedagang ada yang merasa diuntungkan pindah di relokasi, akhirnya mereka juga nggak mau pindah. Tapi itu paling 20% lah, 80%-nya itu ya menderita, Pak. Iya, jadi banyak pedagang yang menurun drastis secara penjualannya, juga secara pendapatannya. Banyak yang kolab, bangkrut. Apalagi ada laporan dari seorang pedagang korbannya itu di atas 2M, dan beliau itu sampai tidak kuat untuk melihat kondisi kiosnya yang kebakaran, jadi sampai histeris nangis gitu, Pak. Oke, saat ini ada berapa tempat relokasi yang diperuntukkan untuk pedagang? Kalau relokasi gini, relokasi yang jelas itu nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pedagang. Jadi terkait dengan tempatnya itu kan tidak layak. Relokasi itu seolah-olah hanya bagaimana Pemda itu supaya kelihatan bertanggung jawab saja sama masyarakat gitu. Tapi terkait dengan layak itu sangat tidak layak. Itu yang disediakan oleh Pemda itu yang berkas terminal Karangmangu atau bagaimana? Iya, sekarang di terminal Karangmangu. Dan kenyataannya banyak yang kosong, nggak kepake karena memang tidak layak. Oke. Ini kan udah 1 tahun lebih. Permintaan dari para pedagang sendiri bagaimana? Ya, permintaan dari pedagang tetap pada satu permintaan, nggak aneh-aneh lah. Sederhana, cepat dibangun pasar Kroya supaya pedagang bisa kembali berjualan lagi, itu seperti itu. Jadi saya minta untuk Pemda Kabupaten Cilacap untuk berani tegas kepada TDM untuk berani memprestasikan TDM, seperti itu saja, Pak. Sedikit saya menambahkan tentang pasar Kroya, yang sebenarnya pedagang itu sudah sangat-sangat menderita, Bapak. Karena apa yang selama ini pemerintah tidak mengetahui, banyak sekali korban yang tidak berjualan karena tempat yang tidak layak. Bahkan mereka banyak yang menjadi pembantu, Pak. Pada keluar kota, ada yang ikut anak, ada yang ikut pembantu karena modal habis dan tidak bisa untuk berjual lagi. Sementara tempat yang sediakan itu sempit, tidak layak untuk jualan karena sepi. Sehingga kami mohon kepada pemerintah daerah untuk memikirkan rakyatnya,
Karena selama ini rakyat kan sudah membayar retribusi, Pak. Kami adalah taat dengan retribusi selama ini. Sementara masih 10 tahun lebih, Pak, hak kami yang sudah kami bayar. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Pemda terhadap TDM untuk menekan bagaimana ban prestasi atau intinya mau membangun atau mundur, itu kan. Jadi nanti tolong kepada siapa media atau siapapun, para pejabat, para pengacara yang tersentuh hatinya dengan melihat keadaan Pasar Koya ini, mohon kami pedagang untuk dibantu. Kami adalah rakyat yang selama ini menderita karena kerugian yang sudah begitu banyak dan tidak ada jawaban dan kejelasan dari Pemda hingga hari ini. Saya sekedar menambahkan terkait dengan surat keputusan Bupati yang sudah diberikan kepada seluruh pedagang, seluruh kios yang terdampak kebakaran untuk tidak boleh ditempati dan tidak berjualan, tapi kenyataannya dilanggar sendiri janjinya suratnya dilanggar sendiri. Tato dan toko Mas Matahari sampai saat ini masih beraktivitas, masih berjualan. Mau ikut berjualan tapi tidak boleh. Jadi di sini ada tebang pilih. Saya mohon pemerintah tidak tebang pilih, dan di sini Pol PP sebagai penegak perda untuk segera bertindak. Sekian, terima kasih. Apa sih Pemda tidak punya keberanian untuk memprestasikan TDM? Mari kita coba ingat di tahun 2014 antara Pemda dan dengan TDM ada apakah yang belum terselesaikan? Nanti kalau kita buka semuanya, malah semuanya akan jadi terbuka lebar.